Ika di Kota Bogor, merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum tahiyyatil Islam bitahiyyatin min ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita memasuki awal Dzulhijjah. Nikmat terbesar kalau kita sitir yang tadi disampaikan surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, yang artinya sungguh Allah, kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Dari Ibnu Abbas, Al-Kautsar disampaikan sebuah sungai atau telaga di surga Allah SWT, yang kiri kanan tepiannya itu emas. Airnya lebih putih dari salju, manisnya lebih manis daripada madu. Tanah ketika Rasulullah menyentuh tanahnya itu seharum wangi kasturi. Dan semua umat Rasulullah SAW akan masuk ke sana, insyaallah. Illa man aba, kecuali yang enggan. Salah satu kriteria yang enggan itu tidak mengikuti sunnah Rasulullah, dan bisa jadi yang merubah ya sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Hadirin sekalian, dari Ikrimah yang disebut Al-Kautsar, nikmat yang banyak ditafsirkan. Yang pertama adalah diutusnya Rasulullah Muhammad SAW, itu nikmat yang besar. Yang kedua diturunkannya Al-Quran, itu juga nikmat yang besar. Dan yang ketiga adalah berupa balasan atau ganjaran pahala dari Allah SWT di akhirat nanti. Berkenaan dengan nikmat, Al-Quran sendiri menyampaikan dua profil bagaimana kita menyikapi nikmat yang diberikan Allah SWT. Kalau kita yang pertama disampaikan, barangkali masih ada saudara dengan Nabi Musa, yaitu Qarun. Kalau kita lihat riwayat, Qarun itu awalnya adalah orang soleh. Bahkan ketika membacakan Taurat, suaranya tuh merdu. Makanya ada gelar Qarun itu Al-Munawwir, yang merdu suaranya. Tetapi dari kemiskinan yang dia rasakan, dia minta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memohonkan doa kepada Allah SWT untuk diberikan nikmat berupa kekayaan. Dan Nabi Musa berdoa kepada Allah SWT, dan Qarun kaya raya ya. Bahkan dikisahkan untuk sebuah kuncinya saja itu bisa berkilo-kilometer yang bawanya gitu. Pembendarahan hartanya Qarun. Ketika diminta zakatnya oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Qarun, apa yang dikatakan sama dia? Dia katakan di dalam surat Al-Qasas surat 28 ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala innama utituhu ala ilmin indi
Yang artinya potongan ayatnya, dia atau Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Kalaulah ada yang punya harta, ada yang punya jabatan, rumah mewah, ketika dia diminta sodakohnya, diminta untuk infaknya, bahkan diminta zakatnya, dia mengatakan seperti tadi, itu identik dengan Qarun yang di endingnya naudzubillahi min dzalik ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala dengan harta-hartanya. Dan itu kita tidak ingin mengalami seperti itu. Lalu yang kedua, terkait dengan bagaimana sikap kita terhadap nikmat Allah ini, kita bisa belajar kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, putra Nabi Daud alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam dikisahkan ketika ada burung hudhud menyampaikan ada kerajaan di Saba yang menyembah matahari, dia tidak beriman pada Allah dan Rasulnya, ajaran Nabi Sulaiman alaihissalam, maka disuruhlah dipindahkan kerajaannya ke depan Nabi Sulaiman. Kan di situ ada keterangan pertama dari kalangan jin ifrit, dia akan memindahkan sebelum Anda berdiri, kata jin ifrit kepada Nabi Sulaiman. Tapi ada ahli ilmu mengatakan, saya akan pindahkan kerajaan ini sebelum Anda berkedip, gitu ya. Ketika pindah menjadi ke depan Sulaiman alaihissalam, kerajaan Bilqis itu, apa yang dikatakan Nabi Sulaiman? Yang dikatakan Nabi Sulaiman ini ada di surat An-Naml ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala alladzi 'indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla ay yartadda ilaika tarfuk. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Bagaimana sikap Nabi Sulaiman kepada harta, kepada kedudukan yang disampaikan, diberikan Allah pada beliau, kita simak selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ika di Kota Bogor siap menemani hari-hari Anda dengan video-video inspiratif, tausiah dan penuh hikmah. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja. Subscribe, like, dan share. Hadirin sekalian muslimin rahimakumullah, kalau kita perdalam kandungan surat An-Naml ayat 40, bagaimana ketika seorang yang punya ilmu dari ahli kitab berkata, aku akan membawa singgasan itu kepadamu sebelum matamu berkedip, maka ketika dia atau Nabi Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, maka Nabi Sulaiman berkata, ya, ini yang harus kita ikuti ya, perkataan seorang beriman ketika mendapatkan nikmat. Qala hadza min fadli rabbi, sesungguhnya nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwani ashkur am akfur, apakah dengan nikmat itu aku menjadi orang yang bersyukur atau menjadi orang yang kufur? Nah, ke situ larinya ketika kita mendapat nikmat Allah SWT. Bahkan di surat Ibrahim dikatakan lagi lebih tegas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalaulah diberikan nikmat, maka orang beriman adalah bersyukur pada nikmat Allah SWT. Tapi ketika kufur, hati-hati. Inna 'adzabi lasyadid, sungguh murka Allah sangat pedih. Kalau kita lihat potongan kembali ke surat An-Naml yang tadi,
di endingnya sebenarnya ketika kita bersyukur, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsih. Sebenarnya balik lagi. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, tanda terima kasih kita pada Allah Subhanahu wa taala akan Allah kembalikan lagi pada kita. Balik lagi nikmat itu Allah berikan lebih, bahkan di surat Ibrahim ayat 7 ini. Dan kalaupun misalkan seluruh dunia tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, Allah maha ghani, maha kaya, nggak butuh juga syukur hambanya. Ya. Lantas bagaimana Nabi Sulaiman menutup dengan nikmat Allah ini? Terkenallah apa yang namanya tuh doa Nabi Sulaiman. Barangkali ini juga kita bisa dawamkan atau kita rutinkan membacanya. Ini di dalam surat An-Naml di ayatnya ayat 19. Ada di potongan tengah-tengahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Shadaqallahul azim. Jadi ketika dapat nikmat, Nabi Sulaiman berkata, berdoa kepada Allah SWT, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham, kecenderungan untuk tetap bersyukur kepada nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Setelah kepada Allah, siapa lagi bersyukurnya? Dan kepada kedua orang tuaku. Untuk apa? Ketika kita bersyukur pada Allah dan bersyukur kepada orang tua, yang pertama adalah untuk mengerjakan kebajikan. Endingnya, sikap kita untuk bersyukur itu yang pertama, kita tafsiran ayat yang di Nabi Sulaiman ini, yang pertama adalah dari sisi bersyukur, dari sisi akidah atau tauhid kita. Yakinkan dalam diri kita, dalam keimanan kita, kalau kita dapat nikmat dari Allah, apakah itu harta, apakah itu jabatan, rumah, atau apapun bentuknya kesyukuran, itu semuanya adalah karunia Allah SWT. Bukan jeripayah kita, kerja keras kita. Itu dulu yang harus disampaikan di dalam hati kita. Yang kedua tentu saja baik arkan atau perbuatan. Apa yang harus dilakukan? Yang tadi, berbuatlah kebajikan dari sisi perbuatan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah balikan ke hati kita. Setelah hati dari perbuatan, lanjut ke lisan kita, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ketika kita mendawamkan doa ini, bersyukur pada Allah SWT, bersyukur pada orang tua kita, berbuat kebajikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Kalaulah kita bersyukur dengan hati kita, dengan perbuatan kebajikan kita, dengan lisan kita, dengan mengucapkan tahmid hamdalah dan dengan penuh kesyukuran, mudah-mudahan Allah memasukkan kita dengan kasih sayangnya. Mudah-mudahan Allah masukkan kita menjadi hamba-hamba yang soleh, insya Allah. Demikian bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKA di Kota Bogor, merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara. Sahabat kebaikan dimanapun berada, IKA di Kota Bogor mengajak Anda untuk menyalurkan sedekah, infak, dan zakat melalui Las Al-Bunyan. Barakallahu fikum jami'an.